A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara manja, yaitu malam tanya jawab seputar agama. Nah, nanti pemirsa sekalian boleh mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar, ataupun melalui SMS, ataupun melalui WhatsApp. Nah, sehingga nanti boleh langsung untuk kita jawab di sini. Jadi pertanyaannya itu nanti ada pertanyaannya melalui kertas seperti ini. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Ada pertanyaannya juga itu melalui SMS. Nah, nanti ada HP yang kita lihat di sini. Ada melalui WhatsApp juga itu. Nah, nanti di akhir season itu nanti bakalan bakalan kita jawab, dan kemudian mohon maaf, bukan bakalan kita jawab, maksudnya kita berikan nanti hadiah surprise, door prize bagi para penanya yang nanti dipilih oleh tim kita. Nah, jadi ada tim Ahmadul Official, nanti beliau-beliau yang bakalan milihnya. Oke. Langsung saja pemirsa sekalian, kita jawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, yang pertama diantaranya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, bagaimana dengan seorang yang murtad terus kembali ke agama Islam? Lalu apakah puasa dan sholatnya diqadha? Mohon penjelasan. Oke. Pertanyaan pertama, apakah orang yang udah masuk Islam kemudian dia murtad? Udah masuk Islam, murtad kemudian, bagaimana hukumnya orang yang seperti ini? Apakah ketika dia masuk Islam lagi, kembali ke Islam, dia qadhakah semua sholatnya? Dia qadhakah semua puasanya? Atau bagaimana kira-kira secara Islamnya? Oh, begini, dalam tafsir Ibnul Adil itu dijelaskan, itu bagaimana adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Oh, begini, orang yang seandainya kalau udah murtad, maka kemudian kembali ke Islam, semua puasanya, semua sholatnya yang ditinggalkan dalam keadaan murtad itu hendaknya diqadha. Diqadha dalam artian apa? Puasanya misalnya 2 tahun dia keluar dari Islam, maka 2 tahun tersebut puasanya diqadha. Berarti 2 bulan dong? Iya. Sholatnya diqadha. Nah, kenapa? Nah, ini nih hebatnya Islam itu. Kenapa? Pengen nyelamatin orang tersebut. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, ada seorang sebelum dia meninggal dunia, dia berpesan kepada keluarganya, kasih semua hartaku kepada si fulan. Apakah harus kita jalankan pesan tersebut? Mohon penjelasan Ustaz. Oh, begini. Kalau ada orang yang itu orang tersebut katakanlah berwasiat, apa wasiatnya? Mohon kepada keluarganya, nanti ketika saya meninggal dunia, maka berikan semua orang tersebut harta saya. Apakah boleh semua itu diberikan kepada orang tersebut? Begini, kalau kita lihat dalam pembahasan mawaris, yang namanya wasiat, itu nggak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Kenapa? Karena atau orang meninggal dunia banyak tempatnya. Ada nanti harta itu untuk warisan untuk keluarganya, ahli warisnya. Ada untuk bayar utangnya, ya kan? Ada untuk yang lain-lainnya. Nah, kemudian ketika ada orang yang bilang semua harta saya kasih orang tersebut, nggak boleh dikasih semuanya, tetapi nggak boleh lebih dari 1/3 dari harta yang yang dimilikinya sama orang meninggal dunia. Begitu ya. Wallahu taala ala wa alam wa ilmu wa tamajal. Jadi nggak boleh semuanya. Wah, purku loh orang nanti ya. Nggak boleh. Nah, kenapa? Kan dia juga punya anak istri, dia juga punya dia juga punya punya keluarga gitu kan. Jadi nggak boleh. Nah, pertanyaan berikutnya,
mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, mau nanya, tiang kan lagi haid, terus tinggal 2 hari tiang mau mandi suci. Pas tinggal 2 hari itu tiba-tiba sakit, langsung dioperasi. Terus tiang dilarang mandi dulu sama dokter. Tiang mau tayamum tapi nggak yakin karena belum suci. Kemudian udah 2 minggu tiang mandi, tapi sebagian basah, sebagian enggak. Tiang niatkan tiang mandi suci. Apakah sholat yang tiang lakukan laksanakan sah atau gimana? Karena tiang mandi suci sebagian basah, ke sebagian enggak. Mohon penjelasannya. Begini kurang lebih. Ada orang, ini dia mau dia datang bulan, 2 hari lagi dia mau bersin. Ternyata ada penyakit, dia dioperasi ketika 2 hari itu. Nah sekarang ketika selesai operasi dia dilarang untuk dilarang sama dokter, jangan mandi dulu, ntar penyakitnya bakalan nambah parah dan sebagainya, susah sembuhnya dan sebagainya. Nah kira-kira gimana modelnya kalau seperti ini? Nah begini kurang lebih. Ada beberapa asbabut tayamum yang harus kita fahamin. Sebab tayamum diantaranya, 1, tidak ada air, faqdul ma. Nggak ada air untuk berwudu. Bagaimana ukurannya? Udah cari dulu, baru tahu nggak adanya. Jangan karena nggak ada di rumahnya itu boleh dikatakan nggak ada, jangan begitu. Pertama. 2, karena sakit. Sakitnya yang bagaimana? Sakitnya kayak gini. Sakit yang membolehkan tayamum. Apa itu sakit yang membolehkan tayamum? Sakit seperti ini. Kalau dia misalnya sakitnya dikatakan sama dokter, nah ente side kalau lagi sakit begini jangan mandi. Ntar kalau mandi wah parah sakitnya. Jangan. Nah, sama dokter, atas saran dokter, maka jangan mandi. Atau ada orang yang bilang misalnya jangan mandi, ntar kalau mandi lama sembuhnya, saran dokter. Nah kita yang sakit pengen, waduh nggak enak banget nih, saya kok nggak mandi, rasanya kok nggak enak banget. Bagaimana kalau halnya seperti itu? Silahkan dalam keadaan yang seperti ini, silahkan Anda tayamum sebagai pengganti mandi wajibnya. Niatkan tayamumnya seperti apa, niatin mandi wajibnya. Lalu bagaimana? Apakah niat kita seperti apa? Niatnya seperti ya udah, niatnya itu bukan ngilangin hadas besar, enggak. Kenapa? Tayamum itu kata para ulama thaharatun khafifah. Apa itu thaharatun khafifah? Thaharah yang sifatnya thaharah ringan. Maka niatkan apa yang bakalan digunakan selesai tayamum. Misalnya ada orang tayamum supaya bisa sholat, maka niatin tayamumnya listibahatis shalah. Nawaitu tayamum listibahatis shalah. Ada orang niatnya tayamum untuk apa? Supaya bisa baca Quran. Nawaitu tayamum untuk bisa baca Quran. Nah begitu berikutnya sampai sampai begitu. Jadi niatnya jangan tayamum untuk menghilangkan hadas besar, enggak, tapi tayamum untuk apa? Untuk seperti yang tadi. Tergantung apa yang dilakukan selesai tayamum. Nah begitu kurang lebih. Oke, berikutnya kita jawab dari WhatsApp dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara seorang istri bersikap apabila suami tidak amanah dengan ucapannya? Kalau suami tidak amanah sama ucapannya, maka pertama kasih tahu dengan cara yang baik. Kasih tahu suami dengan penuh adab. Jangan ngebikin suami nggak enakan. Artinya apa? Jaga adab sebagai seorang istri. Kenapa? Walau Anda bagaimanapun status istri Anda di hadapan suami nggak bakalan hilang. Jaga adab kepada suami kita. Begitu juga orang kalau sebagai seorang suami dia bakalan hormatin istrinya. Kenapa? Tuh istri Anda bakalan jadi ibu seperti Anda menghormati ibu Anda. Hormati, hargai istri Anda. Nah jadi pertama nasihatin dengan cara yang baik, penuh adab. Kedua, sampaikan nasihat itu kepada orang-orang yang mungkin didengar sama suami kita. Setelah itu ya udah doa sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya kurang lebih. Nggak terdoang ngenu-ngenu. Kenapa? Hati-hati. Kalau suami salah, bahaya juga tuh ya. Nah, oke. Berikutnya dari Malaysia nih.
Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah silaturahmi itu termasuk sunnah Nabi? Mohon penjelasan. Salam dari Malaysia, Barat Johor. Oh, Paranta. Kirain ini Olor Barat. Ternyata Barat Johor ya. Nah, jadi ada yang nanya nih. Apakah silaturahmi itu termasuk sunnah Nabi? Iya. Silaturahim termasuk sunnah Nabi. Bahkan baginda Rasul bilang, siapa yang pengen umurnya diberkahin sama Allah, rizkinya banyak, maka hendaknya falyasil rahimah, sambung silaturahim, sambung silaturahmi. Berarti itu sunnah Nabi, benar sunnah Nabi, ya. Nah, jadi ketika itu sunnah Nabi, lakuin aja, maka itu ada keberkahan untuk dalam hidup kita. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat yang lebih afdal itu diucapkan dengan lisan ataukah di dalam hati? Kalau lisan apakah ada dalilnya? Dan dalam hati apakah ada dalilnya? Oke, begini kurang lebih. Ya, niat itu kalau kita lihat dalam literatur kitab bermazhab, misalnya kitab ada di sini, kitab Madzhabul Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Jazairi. Kemudian ada dalam kitab-kitab yang lain, misalnya Fiqh Muqaranah karangan guru kita di Mesir. Itu beliau namanya Sa'dun Al-Hilali. Kalau kita lihat, ternyata berniat dalam ibadah itu perkara yang wajib. Sepakat para ulama itu perkara wajib. Tetapi kemudian tempat khilafnya, tempat perbedaan pendapatnya, oh itu melafazkan niat. At-talaffuz bin niyah. Ingat, tempat perbedaan pendapatnya at-talaffuz bin niyah. Apa itu? Oh, tempatnya ketika melafazkan niat, itu tempat perbedaan niatnya. Nah, ketika talafuz bin niyah. Nah, maka sekali lagi sepakat para ulama bahwa berniat dalam sholat, nah, berniat dalam wudu, berniat dalam mandi, dalam ibadah-ibadah itu biasanya hukumnya para ulama sepakat wajib. Tetapi tempat perbedaannya at-talaffuz bin niyah. Apa itu? Melafazkan niat secara sharih ataukah tidak dilafazkan. Ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, jadi begitu. Perbedaannya satu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, melafazkan niat hukumnya sunnah dalam semua ibadah. Mana dalilnya? Oh, dikiaskan. Dalam suatu riwayat baginda Rasul menjelaskan tuh labbaik Allah, kata baginda Nabi itu dalam riwayat yang dalam kitab Ittihaful Nabi Hakamis Siyam. Itu dijelasin. Baginda Rasul gede suaranya berniat. Saya berniat haji umrah, didengar sama sahabat yang lain. Nah, ketika didengar sama sahabat yang lain, baginda Rasul gede suaranya berniat. Itu dalam haji. Kalau haji itu ibadah, maka begitu juga untuk berniat pada setiap ibadah hukumnya boleh. Itu dalilnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ketika puasa misalnya, baginda Rasul ditanya sama Sayyidah Aisyah. Nah, baginda Rasul nanya dulu, hal kita ada makanan enggak? Oh, kata baginda Sayyidah Aisyah, oh enggak ada baginda Rasul. Fa inni ana shaim, kata baginda Rasul. Ya udah kalau begitu saya berniatnya gede ya, gede suara baginda Rasul bilang apa? Ya udah kalau gitu saya berniat. Nah, artinya apa? Oh, baginda Rasul gede suaranya berniat, didengar sama Sayyidah Aisyah. Dalam puasa baginda Rasul besar suaranya, dalam haji baginda Rasul besar suaranya. Haji dan puasa ini adalah perkara ibadah. Maka mazhab Imam Syafi'i mengambil perkara ibadah disunnahkan melafazkan niat. Begitu juga dalam kitab Safinatun Najah, at-wat talaffudzu biha sunnatun wa mahalluhal qalbu. Wa talaffudzu biha sunnah. Niat itu tempatnya dalam hati, tetapi hukum melafazkannya hukumnya sunnah. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun menurut mazhab Imam Maliki itu hukumnya tidak disunahkan. Melafazkan niat hukumnya bid'ah. Apa itu? Lebih baik jangan dilakuin. Nah, dalam mazhab yang lain itu boleh. Kapan dia boleh melafazkan niat? Ketika terjadi was-was. Nah, begitu perbedaan pendapat para ulama dan beberapa dalilnya. Nah, itu. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, bagaimana cara qadha sholat yang nggak bisa dihitung banyaknya, saking banyaknya sholat yang nggak bisa dihitung, bagaimana cara qadhanya? Begini, qadhanya setiap sholat menjadi begini dalam kitab As-Sahihani
fi syari'ati wal aqidah, karangan Syekh Najibuddin Al-Qurdi. 4 mazhab menjelaskan bahwa sesungguhnya mengqadha salat yang ditinggalkan hukumnya wajib. Bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadhanya itu maka hendaknya qadha setiap kali salat, setiap kali salat subuh, selesai salat subuh lagi. Mungkin 2 atau 3. Selesai salat zuhur lagi 2 atau 3. Selesai salat asar lagi 2 atau 3. Begitu cara qadhanya. Jangan diqadha habis-habisan. Udah saya qadha. Misalnya nih dari salat subuh sampai salat zuhur. Subuh doang diqadha. Susah. Kapan mau nyari nafkah? Kapan mau nyari pekerjaan? Kapan mau nyari apa itu? Kapan kita nyari apa tuh untuk anak istri kita? Dan tetap ada dalam niat kita an-nadam. Nadam itu apa? Menyesali semua perbuatan yang udah dilakuin. Dan jangan pernah dicoba-coba lagi untuk apa? Untuk meninggalkan sholat. Jangan. Tuh caranya ya, kurang lebih. Oke. Berikutnya, mau nanya Ustadz, apa pengertian air musyammas? Terus contoh air musyammas itu seperti apa? Oke. Air musyammas itu kita lihat, ini air yang dipanaskan dengan matahari. Itu namanya air musyammas. Nah, air musyammas ini air dipanaskan melalui panasnya matahari. Ya, kalau di Mesir itu kan ada musim panas gitu ya. Jadi orang tuh panasin airnya. Nah, itu namanya air musyammas. Nah, jadi itu kurang lebih. Nah, begitu ya kurang lebih. Jadi itu air musyammas. Air musyammas itu air yang dipanasin sama panasnya matahari. Begitu kurang lebih. Oke, langsung saja berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, niat lebih ada lagi nih. Bagaimana cara istiqomah di atas sunnah? Nah, bagaimana cara istiqomah di atas sunnah? Oh, pertama diantaranya awali dari hati. Nah, awali dari hati. Kedua, cari guru yang sanadnya nyambung sama baginda Rasul, nyambung sama para ulama. Jangan guru yang itu guru belajarnya di YouTube, jangan. Belajarnya sekedar kitab, jangan. Belajar itu butuh guru. Kitab butuh iya, tetapi guru lebih kita butuhkan. Nah, begitu ya. Nah, kemudian berikutnya temanin orang-orang soleh. Berikutnya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum menemukan guru yang tepat, maka perbanyak, kata para ulama, perbanyak baca sholawat. Nanti sholawat itu yang bakalan membawa kita kepada kepada guru yang pas. Nah, oke. Berikutnya ada pertanyaan dari ini. Siapakah orang yang paling rugi pada hari Jumat? Pertama, orang yang paling rugi setiap hari dan setiap hari Jumat, orang yang nggak sholat subuh berjamaah. Paling rugi. Tuh, banyak kan yang nggak sholat subuh berjamaah. Nah, kadang ada orang tuh sholat subuh telat. Ngopi nggak pernah telat. Sholat subuh telat. Wah, papa sarapan din mirip telat. Apa nggak ada malu sama Allah Subhanahu wa taala? Iya kan, ada orang begitu. Ada, jangan begitu deh, malu sama Allah Subhanahu wa taala. Maunya duit aja, maunya kesehatan aja. Tapi ketika Allah memberikan itu ini, nggak mau dia. Hati-hati. Begitu ya kurang lebih. Oke, berikutnya kita jawab dulu yang dari Facebook ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, gimana caranya menjaga satu hubungan suami istri dari dunia hingga akhirat? Nah, bagaimana cara kita menjaga hubungan kita dengan suami istri kita dunia akhirat itu? Nah, saling jaga. Pertama, awali semuanya dari hati kita. Kita cintai pasangan kita dengan baik, cintai karena Allah, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai kita karena Allah. Allah mencintai kita, dia mencintai kita karena Allah, kita mencintainya karena Allah taala. Berikutnya, jalani rumah tangga itu dengan sebaik-baiknya, itu amanah. Berikutnya, jangan lupa minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya Allah berikan keluarga kita dari dunia sampai akhirat langgang terus. Minta sama Allah. Tuh, makanya kalau dalam doa, minum dulu ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah,
Makanya kalau dalam doa itu kita lihat ya, dalam doa misalnya dalam doa orang nikah, barakallahu laka wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Allah orang yang nikah itu didoain, barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu. Kapan diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala? Ketika kemudian dia dalam keadaan senang. Begitu juga diberkahi sama Allah taala. Kapan? Ketika dalam keadaan suka maupun duka. Minta keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa minta sama Allah. Berikutnya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa doa li saat sujud terakhir namun tersolat? Apa kanggo ngadu bahasa Sasak? Nah, nih. Kalau dalam sholat itu kan, dalam sholat itu udah jelas kan apa yang kita baca. Bacaannya zikir, bacaannya Fatihah, bacaannya Quran, bacaannya tasbih dan sebagainya. Maka kalau mau berdoa dalam sholat nih, kalau mau berdoa dengan bahasa Arab. Kalau berdoanya dengan bahasa Arab maka boleh dilafazkan. Kalau doanya pakai bahasa Arab. Nah, dalam sujud misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh dalam sholat. Tapi kalau minta duit sama Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, jangan minta, ya Allah, kepeng, ya Allah, kepeng. Jangan. Kenapa? Batal sholatnya. Karena apa? Karena dalam sholat itu enggak boleh bahasa Indonesia. Tuh, ya kan? Bahasa selain Arab jangan. Nah, maksudnya, oh my God, dia bilang ketika dalam sholat, oh my God, sambil nangis-nangis, gede suaranya oh my God-nya, batal sholatnya ya. Jadi boleh berdoa dalam sholat, hanya saja ketika berdoa menggunakan bahasa Arab boleh diucap. Ketika menggunakan selain Arab tidak boleh terucap, cukup dalam hati. Nah gitu kurang lebih. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya, antum juga ya. Saya mau bertanya, bagaimana hukum orang yang pergi merantau ke luar negeri, misalnya ke Malaysia, untuk mencari rezeki lebih dengan cara ilegal? Nah, dan bagaimana hukum rezeki yang didapatkan? Mohon penjelasan. Nah, ini pernah ditanyakan kepada guru kami di Mesir. Nah, jadi itu Syekh Ali Jum'ah. Beliau ditanya, bagaimana Tuan Syekh, ada orang yang ini, orang tersebut nih, orang ini nyari pergi haji. Hajinya pakai visa. Visanya bukan visa haji, tetapi visa yang lain. Bagaimana hukum hajinya? Begini kurang lebih. Kalau masalah hukum hajinya, ketika rukun haji, syarat haji digunakan, dilakukan dengan baik, sah hajinya. Tapi apakah diterima apa tidak? Oh, kata beliau, saya tidak menjamin itu hajinya diterima. Kenapa? Visanya ilegal. Nah, bagaimana dengan orang mencari rezeki yang dengan ilegal? Hati-hati juga. Kalau kita dalam bab tasawufnya, tidak macam-macam. Kenapa? Ilegal itu kan artinya kan nggak jelas. Ilegal itu kan artinya masuk negara orang tanpa izin orang. Masuk rumah orang tanpa izin orang. Apa itu namanya? Oh, namanya maling. Mohon maaf. Iya kan? Namanya maling tuh kalau begitu. Maka masuk negeri orang tanpa izin orang, hati-hati. Maling. Kalau maling begitu bagaimana? Wah, hati-hati. Itu bakal menjadi bahaya. Nah, itu dimakan sama anak jari keturunanmu, keturunan Anda. Hati-hati. Itu kalau udah jadi daging, hati-hati. Mana bata minal haram fannaru aula bi, kata baginda Rasul. Sesuatu yang tumbuhnya dari perkara yang haram, hati-hati. Itu neraka lebih pantas baginya. Nah, makanya diperhatikan benar-benar. Kenapa? Tuh orang masuk rumah orang tanpa izin, maling. Masuk negara orang tanpa izin, hati-hati, maling juga tuh jatuhnya. Makanya hati-hati. Oke. Gitu ya kurang lebih ya. Ini kayaknya tuh Bang Halil ya di dekat rumah. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara agar kita bisa menjadi manusia yang bisa selalu berlapang dada, dan mana yang lebih utama kedudukannya antara hukum dan akhlak? Oke. Yang pertama, bagaimana cara agar kita menjadi orang yang lapang dada? Nah, kalau pengen jadi orang yang lapang dada, perbanyak baca Alam Nashrah, boleh. Nah, lapang dada ini butuh apa itu? Butuh riyadhah.
butuh riyadhah. Artinya apa? Sama dengan sabar. Kalau minta kesabaran, maka Allah bakalan uji dengan banyak ujian. Kalau Allah uji dengan banyak ujian, makanya tuh kadang guru kita bilang, ente jangan minta jadi orang yang sabar. Kenapa? Kalau minta jadi orang yang sabar, maka lain Allah kasih ujian bukan sabarnya. Kenapa? Allah pengen lihat apakah anda benar-benar sabar. Dengan apa? Dengan ujian tersebut. Lalu ente yang angkamu itu bau. Berat ya sabar itu, berat. Nah, itu ya. Begitu juga kalau ini orang minta, misalnya minta seperti ini, wah, maka bagaimana hukumnya minta apa lapang dada? Allah bakalan kasih cobaan, tapi perbanyak baca alam nasrah. Insya Allah diberikan lapang dada sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga tuh anak-anak kita, anak masih kecil itu, kalau pengen dia lapang dada, bacain alam nasrah di dadanya sambil pegang. Berikutnya bacain Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Dibacakan. Itu apa? Insyaallah lapang dada tuh anak itu. Nah, berikutnya. Mana yang lebih utama kedudukannya antara hukum dan akhlak? Ini hukum yang bagaimana dulu? Akhlak yang bagaimana dulu? Kenapa? Karena kalau kita lihat baginda Rasul. SMS datang? Oke, berikutnya ada yang nanya lagi nih dari Azmi Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, bagaimana cara agar selalu istiqomah dalam beribadah dan amalan harian agar selalu istiqomah? Jazakumullah khairal jaza. Cara pertama, pengen istiqomah itu awali dengan perkara-perkara yang kecil. Pertama. Dua, lihat bagaimana kemudian gede pahalanya orang yang ngerjain amal-amal sepele kayak gitu. Nah, gede pahalanya, gede banget. Nah, kalau tahu itu, wow, pengen kita lakuin, pengen. Nah, ya. Berikutnya, jangan lupa minta sama Allah supaya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Istiqomah ini luar biasa berat. Nah, makanya kata guru kita, apa kata beliau? Al-istiqamah ainul karamah. Kalau lihat orang yang istiqamah, itulah dia kekeramatan yang sebenarnya. Makanya lihat itu keistiqomahannya. Masya Allah luar biasa ya. Nah, itu kurang lebih. Berikutnya dari Budi Septiani. Masya Allah, ini bu guru kami nih. Dulu pernah KKN ya di sini. Assalamualaikum dan sehat selalu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz ya, bagaimana seharusnya sikap seorang istri terhadap mertua yang selalu mencampuri urusan rumah tangga anaknya dan selalu menyalahkan anaknya, sedangkan apa yang dilakukan anaknya baik menurutnya, tetapi menurut ibunya tidak. Begini kurang lebih benar. Sebagai orang tua itu mestinya jangan terlalu keterlaluan, terlalu masuk ke dalam rumah tangga anak Anda. Jangan. Anak Anda udah berumah tangga, dia paham ini yang salah, ini yang benar, ini yang ini. Jangan keterlaluan. Baru seorang wali itu, orang tua itu, apa tuh, masuk kapan? Ketika ada cekcok di rumah tangganya, rumah tangga anaknya, masuk Anda untuk bagaimana mencarikan solusi. Bukan masalah ngebikin masalah, bukan apa tuh, bukan justru ngebikin masalah untuk rumah tangga anak-anak, jangan. Tapi ingat, kita sebagai anak juga harus tahu akhlak kepada orang tua. Ya, memang benar itu mungkin ya, mungkin bisa jadi Allah titip cobaan bagi Anda, bagi ibu nih, mungkin cobaan di rumah tangganya di sana. Kan orang cobaannya beda-beda ya kan. Kadang orang berumah tangga cobaannya pasangannya, kadang orang cobaannya anaknya, kadang orang cobaannya mertuanya, kadang cobaannya macam tetangganya gitu ya. Ada aja. Maka Anda fahami ini cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sikap kita bagaimana? Cari solusi terbaik dan jangan lupa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Nah, begitu kurang lebih ya. Boleh ya. Jadi Anda sebagai orang tua jangan terlalu masuk ke dalam. Kenapa? Oh, Anda ada beberapa hal yang mungkin itu tidak bisa diketahui sama orang lain. Kita aja yang dari ini pasangan yang ketahui. Ya, begitu kurang lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum lotre, lot-lotan yang berhadiah yang dijual di warung-warung? Nah, apa sih maksudnya ini? Kuaci begitu ya? Wah, nanti kita jawab ini ya. Saya belum paham nih lotre itu apa. Nanti kita jawab ya. Masya Allah, keren nih pertanyaannya. Nah, berikutnya. Tunggu bentar.
Oh, banyak banget nih pertanyaan. Coba cek ini, kok banyak pertanyaan yang nggak kelihatan. Coba dicek dulu. Di atasnya tadi banyak. Coba lihat. Nggak bisa ya? Coba cek. Nah, ada pertanyaan Ahmad Fauzi. Oke. Ustadz izin bertanya, ketika kita sholat berjamaah, agar sholat kita menjadi sempurna, siapakah yang berhak menjadi imam dalam sholat berjamaah? Oke. Sholat berjamaah itu jadi begini, benar. Imam dalam sholat itu perlu dicari dan perlu diteliti dan perlu untuk diseleksi. Seleksi dalam artian dalam kitab fikih ditentuin tuh. Ada orang misalnya satu, berbeda pendapat para ulama tentang hal ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i, yang lebih berhak jadi imam itu afqahuhum. Orang yang paling tahu masalah fikih, itu yang berhak jadi imam. Yang kedua baru aqra'uhum. Siapa itu? Orang yang cakep bacaannya, bagus bacaannya, tajwidnya keren luar biasa. Oke. Dalam mazhab Imam Maliki, oh itu lebih diinikan yang paling hebat bacaannya. Dari mana kita tahu bacaan itu hebat dan sebagainya? Oh tentunya dari dia punya guru. Itu loh kurang lebih ya. Itu kurang lebih. Nah berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga saya selalu amin. Bagaimana hukum-hukum gadai sawah? Gadai sawah Ustaz, bagaimana hukumnya? Nih, tadi ini perbedaan pendapat para ulama tentang gadai sawah itu. Mazhab Hanafi ngebolehin. Mazhab Syafi'i, Maliki, kemudian Hambali tidak ngebolehin. Begitu ya kurang lebih. Oke. Berikutnya. Konter FC menyimak. Ngombe hukum di sholat berjamaah. Pertama hukumnya, kalau orang nggak sholat jamaah, pertama nggak dapat pahala jamaah yang gede. Nggak dapat. Mulai muda parahnya, macam-macam rugi orang yang sholat sendirian aja. Ruginya kenapa? Waduh, ini umur segini-gininya doang. Nggak banyak umur kita. Kalau digunain sekadar sholat sendirian, rugi. Setiap hari dapat 5, 1 dapatnya orang. Kapan? Kalau sholat sendirian. Itu pun kalau full khusyuknya baru dapat 1. Kalau nggak full khusyuknya, ya udah 1 tapi kurus tuh. rugi begegodol. Nah, makanya kalau bisa jamaah ya. Kalau kita laki-laki jamaah. Ya, jadi kita jamaah lah yang laki-laki. Berikutnya. Kita dari Facebook dulu nih ya. Bentar aja. Ada Ahmad Fauzan Al-Ghifari. Ustadz, bagaimana hukumnya supaya istiqomah, tawadhu, sabar dalam menghadapi ujian? Nah, pertama minta sama Allah Ta'ala. Nah, ini istiqomah, ini udah ditanyakan tadi ya. Oke. Jadi nanti bisa dicek lagi. Kalau mertua yang mulut ember, bagaimana cara kita menyikapinya? Sabar. Waduh, ini macam mulut ember kadang begini. Orang tua ember tuh siapa tahu penantunya yang ember. Nah gitu ya. Makanya jangan cepat-cepat bilang gitu. Siapa tahu kita dulu yang ember. Gimana sih orang yang ember begitu-gitu itu? Udah sabar, lakuin aja deh. Karena kadang begini, mohon maaf ya. Kadang tuh ada orang ketika nikah, apa katanya? Waduh, coba lengan laik ku tau ngani deku milikan ciyangan. Jangan begitu. Coba dari dulu saya tahu nggak mau seperti ini. Jangan. Kenapa? Anda nikah bersamanya, berarti Anda harus siap menerima kekurangannya, menerima kelebihannya. Kekurangannya mungkin pada keluarganya, kekurangannya pada fisiknya, kekurangannya pada sifatnya. Anda terima dengan baik. Nah, kenapa? Nikah itu bukan saling sempurna-sempurna, enggak. Bukan mencari yang paling sempurna, enggak. Nikah itu saling menyempurnakan. Kita nih sama-sama kurang, saling sempurnakan. Begitu kurang lebih ya. Berarti ketika Anda udah siap menikah dengannya, berarti Anda udah siap bersamanya hidup. Anda udah siap menghadapi rintangan apapun di depan itu. Anda udah siap, misalnya dikatakan orang tua orang ember. Anda udah siap untuk itu, untuk bersama hidup bersama yang begitu. Begitu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Bapak Umaiza. Bapak Umaiza ya. Minta dijelaskan, Ustaz,
tentang kalimat yang seperti ini. Jangan terlalu fokus menuntut ilmu dunia, sedangkan ilmu agama akhirat terabaikan. Terima kasih. Benar, begini kurang lebih. Dalam Al-Quran itu kan ada doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan? Ya Allah, ya kan? Minta hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Hasanah di dunia terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan hasanah di dunia itu pasangan yang soleh, pasangan yang soleha. Ada yang mengatakan anak yang soleh dan soleh dan lain sebagainya, itu kan? Nah, bagaimana nih? Ada orang repot mencari dunia, ilmu dunia, tapi dia lupa negeri akhirat. Ada mungkin kisah menarik yang perlu kita ketahui. Itu Habibie, presidennya kita, itu pernah kan ke ke Mesir. Itu beliau menceritakan, alhamdulillah saya dikasih sama Allah Ta'ala bisa ngebikin pesawat dan sebagainya. Apa kata beliau? Seandainya waktu bisa diputar, maka saya bakalan milih orang yang pintar agama daripada orang yang pintar ilmu dunia. Kenapa? Ternyata ilmu pintar agama tuh biasanya, orang yang pintar agama nih, mohon maaf ya, biasanya orang tersebut pintar agama, dunianya mudah. Nah, tetapi maksud kita begini, bukan sekadar pintar agama aja. Nah, dunia juga jangan dilupain. Maka ketika Anda belajar ilmu dunia, maka niatkan ilmu dunia itu sebagai jalan untuk negeri akhirat. Nah, misalnya nih, mohon maaf ya, ada orang yang ya ilmu keduniaan lah. Kalau dia memang ilmunya misalnya sifatnya dunia, niatin sebagai jalan kita untuk menuju akhirat. Insya Allah nggak apa-apa. Nah, begitu kurang lebih. Nah, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, di saat saya sholat sendirian, saya sering lupa tahiyat awal. Apakah sholat saya batal? Tidak batal. Tahiyat awal itu merupakan sunnah ab'ad dalam sholat. Apa itu sunnah ab'ad? Kalau ditinggalkan, maka diganti nanti sujud sahwi. Kapan sujud sahwi? Sebelum salam. Berapa kali? 2 kali. Apa yang dibaca? Boleh yang dibaca seperti yang dibaca dalam sujud. Boleh yang dibaca itu subhanaman la yanamu wala yashu, atau boleh yang dibaca itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Loguan amun baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nabajik ongkat. Kenapa? Ketahuan dia tahu bacaan sholat sujud sahwi, sujud sahwi. Nah, jadi kalau ngebaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ketika sujud sahwi, kecilin suaranya. Supaya apa? Jangan ketahuan bahwa Anda nggak hafal sujud sahwi. Begitu ya. Nah, oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Pak Ustaz tetap lindungan Allah. Amin. Bagaimana hukumnya kita berwudu di tempat kita buang air besar atau dalam WC? Hukumnya wudu di tempat WC itu hukumnya sah, tetapi makruh. Artinya apa? Bagus, sah dia wudunya. Hanya saja dia lebih baik jangan wudu di sana. Kalau ada tempat lain tempat wudu. Itu ya. Oke. Kalau itu sakitnya di kepala, baca ya qadir. Ya qadir, ya qadir, ya qadir, ya qadir sambil pegang kepala yang sakit. Baca ya qadir, ya. Nah, ada cara yang lebih ampuh lagi. Apa itu? Coba sedekah. Kadang ada orang ya. Kadang ada orang tuh, wah udah lama nggak sembuh-sembuh dari penyakitnya ya. Nah, ternyata nih orang nih ada apa obatnya? Coba sedekah. Sedekah, niatin supaya sembuh. Insya Allah sembuh. Kayak itu ya. Berikutnya ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari apa ini namanya? Maaf yang nggak bisa dibaca. Izin bertanya Ustadz ya. Bagaimana cara menghilangkan kebiasaan buruk yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk kita tinggalkan? Sudah menjadi kebiasaan kita. Pertama, tinggalkan apa tuh kebiasaan itu. Kedua, tinggalkannya itu bukan sekedar ninggalin itu aja, tetapi semua apa tuh yang
ada hubungannya dengan perbuatan jelek itu ditinggalin. Kedua, hendaknya berteman dengan orang-orang soleh. Tiga, jangan lupa, tiga itu, nih kalau bisa nih, buatkan diri kesibukan positif. Untuk supaya jangan sampai ngelakuin perkara-perkara yang tidak-tidak itu lagi. Buatkan diri, apa tuh, sesuatu yang sifatnya positif. Nah, ya kan? Nah, begitu kurang lebih, oke? Nah, berikutnya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana hukum salat orang yang sengaja buat shaf kedua padahal shaf pertama belum penuh atau masih ada celah untuk satu orang di tengah-tengah shaf pertama? Dan gimana lebih afdal buat shaf? Apa dari ujung atau dari tengah? Mohon penjelasannya. Oke, ini kayaknya tahu nih, kayaknya dari dasar deh ya. Ya, oke, istrinya Pak Guru nih. Nah, oke. Gimana sih hukumnya orang yang bagaimana orang yang apa itu? Orang yang ngebikin shaf. Nah, jadi shaf itu mestinya dalam sholat itu shaf itu mestinya harus full dulu yang di depan, baru boleh bikin yang di belakang. Full dulu. Kadang orang ya belum full nih, misalnya di sebelah kiri belum full, dia buat di sebelah kanan, itu di belakang. Nggak boleh. Usahakan full dulu yang di depan, baru ngebikin di belakangnya. Makanya imam bilangnya apa? Sawu sufufakum, lurus rapatin softnya. Itu kata imamnya. Itu nyuruh kita untuk rapatin soft. Nah, bukan ngomong macam-macam tuh imam ya. Nah, bagaimana hukum sholatnya seperti itu? Kurang sempurna. Kurang sempurna. Berikutnya, bagaimana aturan soft yang paling afdal? Ya, laki-laki, jadi softnya di belakang imam dulu. Belakang imam. Nah, itu kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, nanti yang di belakang lagi tengah, kanan, kiri, kanan. Begitu terus ya, kurang lebih. Nah, begitu. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada ibu guru tiang nih. Pertanyaan ibu sudah lewat. Ada orang yang tidak pernah mengqadha puasanya tiap tahun. Apa bisa dengan membayar mud untuk mengganti puasanya? Begini kurang lebih. Kok puasa itu ada yang wajib diqadha, ada yang fidyah dan qadha, dan ada nggak fidyah nggak qadha. Kapan itu wajib diqadha? Kalau dia mampu untuk mengqadhanya. Bahasa ente masih kakah ya dengan sino, suruh suruh qadha puasanya kalau masih kekah. Nah, kalau nggak mampu baru, misalnya udah tua, nggak mampu, ya udah nggak apa-apa. Kalau ada misalnya, ada orang misalnya nih, dia nggak puasa, kenapa? Woi, rontadahna umurnya kadang seminggu jiun gitu. Dengan seminggu jiun gitu ya. Dengan seminggu jiun, bagaimana hukumnya kalau begitu? Jangan disuruh puasa, bayar aja 1 mud setiap hari. Tapi kalau misalnya orang yang nggak puasa ini masih segar, masih bajang bugar begitu, ya udah, kobok tuh puasanya ya. Nah, gitu kurang lebih. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Saya mau bertanya, bagaimana kalau bersedekah itu mengharapkan imbalan dari Allah? Dari takhasus apa imbalan, bagaimana mau bertanya gimana hukum bersedekah itu mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala? Boleh apa tidak? Ya, boleh. Nah, jadi ikhlas itu dalam kitab Sulamut Taufik dibagi 3. Yang pertama, ikhlas itu ikhlas itu dia nggak ngarepin apa-apa. Itu pertama. Pokoknya diharapkan udah ngerjain aja, enggak diharapkan apa-apa. Kedua, diharapin surga neraka, ikhlas, tapi tingkatan nomor 2. Nah, gitu kurang lebih ada 3 tingkatannya ya, itu kurang lebih. Oke, pertanyaannya pertama, Ustadz dominan di Lombok pakai mazhab Syafi'i, tetapi kadang tidak sesuai cara mazhab Imam Syafi'i di beberapa masjid. Bagaimana cara kita bersikap? Contoh kecil, air tempat cuci kaki atau di WC misalnya kurang dari 2 kula. Apakah kita boleh pakai mazhab yang lain saat itu? Ya, yang kedua, apa ukuran uzur dan pikun orang tua? Apakah kalau kami bisa menginginkan, apakah bisa dikatakan uzur atau pikun? Benar nih. Jadi begini. Kalau itu airnya kurang dari 2 kula, nah itu kan nggak boleh digunakan untuk bersuci.
Nah, kenapa airnya nanti mustamal? Nah, itu kan dalam mazhab Syafi'i ya. Nah, jadi kalau dia kurang dari 2 kula boleh, tetapi dengan cara yang beda. Jadi misalnya ambil cebok lah dipakai gitu loh. Ambil cebok atau niatin tangannya jadi cebok boleh kalau begitu ya. Apakah bagaimana orang yang apa itu ada orang tua masih pikun? Apa sih ukuran pikunnya? Udah kalau bahasa kita itu apa ya, dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau ada yang ngingetin, nah itu kalau ada yang ngingetin, nah makanya kita sebagai anak nih ingetin. Kalau misalnya ada orang tua kita yang keliru kayak begitu, ingetin. Kalau diingetin bagaimana? Ya nggak pikun lah, karena ada yang ingetin kan. Nah jadi kalau ada yang ingetin, udah selesai ini. Artinya kalau ada yang ingetinnya, itu dia insya Allah adalah kita insya Allah apa tuh jadi kita sebagai anak itu kalau ada yang ingetin tuh alhamdulillah ya. Orang tua ada yang ingetin anaknya alhamdulillah. Ya begitu kurang lebih. Ada pertanyaan dari WhatsApp nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, menikah dulu atau bagikan orang tua dulu? Lihat keadaanmu. Kalau keadaan udah mapan, artinya kalau nggak nikah, maka nggak, biasanya misalnya diniat tuh misalnya, kalau nggak nikah dia udah mapan nih. Kalau nggak nikah nimbulin zina, udah wajib engkau nikah. Oh, kadang orang bingung ya, apakah dia bayakan orang tua atau nikah dulu. Lihat keadaan kita pribadi. Kenapa? Kadang keadaan kita itu beda-beda. Makanya hukum nikah itu 5. Nah, kadang hukumnya sunnah, karena ini hukum asalnya. Ada kadang hukumnya wajib, kadang hukumnya makruh, haram dan boleh. Nah, itu kurang lebih. Lihat keadaanmu. Nah, kadang orang tuh nggak matang, nggak siap untuk nikah, noa nikah, hati-hati. Begitu ya. Jadi tergantung beda-beda keadaan kita. Nah itu ya. Jadi antara bahagiakan orang tua ataukah nikah, lihat keadaan masing-masing ya kan. Nah, itu. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ya Syekhuna, mau bertanya. Ya. Waktu kunut itu kan makmum perempuan ikut balik telapak tangan atau tidak? Pertanyaan kedua, sholat rawatib isya apakah qabla ada atau cuma ba'diyah aja? Oke, begini. Ketika kunut itu makmum perempuan ikut balik telapak tangan, iya. Kalau imamnya Allahumma dafa'anal bala, balik tangan tuh makmumnya. Laki atau perempuan, balik tangan. Allahumma dafa'anal bala wal ghala wal waba, itu selesai, balik tangan. Nah, itu bagaimana? Nah, itu pertama. Berikutnya, sholat rawatib isya apakah qobliyahnya ada atau tidak? Oke. Kata baginda Rasul dalam suatu riwayat, ma bainal adzanaini shalah, antara 2 azan itu ada salat. Apa artinya antara 2 azan? Antara azan sama iqamah itu ada salat. Berarti salat isya ada qobliyahnya. Maghrib ada qabliyahnya, sholat Jumat ada qabliyahnya, semua sholat fardu ada qabliyahnya. Begitu kurang lebih ya. Apa wajib diqadha sholat kita? Wajib. Nah, apa sholat dia sah tapi kantong kotoran selalu nempel di badan karena dia buang kotoran lewat samping karena sakit? Oh, kalau itu uzur. Kalau itu seperti itu sah insya Allah. Karena uzur kan beda ya. Nah, jadi sah. Wajib diqadha sholatnya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita mengikuti mazhab sedangkan kita bermazhab Syafi'i, sedangkan yang bertaklid ada masanya sekian? Oke. Untuk mengikuti mazhab yang lain boleh, tetapi kemudian ngikutin mazhab yang lain itu kapan bolehnya? Pada ketentuan-ketentuan tertentu. Nggak boleh seenak dewe gitu. Ada bahasa orang Jawa, saya enak nggak boleh. Semuanya kita nggak boleh, ada ketentuan-ketentuannya. Misalnya nih di Makkah, orang kan ngambil mazhab Imam Maliki, apa tuh di tawaf, kenapa kesentuh sama perempuan? Kalau kita batal mazhab Syafi'i, kalau mazhab Maliki nggak batal selama nggak ada syahwat, dilakuin itu. Kenapa? Karena keadaan yang seperti itu. Boleh, boleh. Tapi kalau di sini ya jangan dipermudah-mudah ya, talfiq mazhab itu nggak boleh. Nah begitu kurang lebih.
Ada yang bertanya lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang air musyammas. Kan macam-macam air ada yang tidak boleh dipakai berwudu. Salah satunya air musyammas, air yang panas karena matahari. Bagaimana ketika kita menaruh tandon di atas tempat wudu dan tandonnya ada di luar seperti di Masjid Batu Beli, kemudian panas karena matahari. Nah, terus bagaimana hukumnya dipakai? Begini kurang lebih. Oke, kita lihat bagaimana sih hukumnya ngemakai air. Ingat, ngemakai air musyammas itu bukan nggak boleh, tetapi hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci. Bagaimana misalnya ada orang tuh, misalnya ada naruh tempat air gitu, nampung air di atas, panas. Kalau yang itu nggak sengaja dipanasin kan, tapi dia kan panas. Tapi kalau musyammas ini sengaja dipanasin. Nah, sengaja dipanasin. Nah, hukum memakainya tergantung. Kalau musim panas nggak boleh, nanti bisa parah kita nih panas kan tangannya, ya kan? Begitu maksudnya kurang lebih ya. Jadi kalau yang kayak begitu naruh tempat air ya nggak apa-apa. Tapi yang dimaksudkan itu yang sengaja ngemanasin airnya pakai air itu, ya kan? Misalnya, nah itu bolehnya, itu nggak bolehnya pun kapan? Ketika musim panas. Kalau musim dingin nggak apa-apa. Di Mesir itu kita dingin banget. Oh, kalau misalnya wudhu pakai yang nggak anget-anget bahaya tuh, bisa masuk nih, makanya tuh bahaya kan. Nah kalau begitu modelnya nggak apa-apa. Nah ada yang nanya lagi nih, Ustadz, di mana waktu niat saat wudhu? Sebelum basuh wajah atau pas basuh wajah berniat? Ketika basuh wajah. Nah jadi kita ketika basuh wajah. Oke, tinggal satu lagi pertanyaannya. Nah, ini kita lihat dari ini ya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, suami saya itu saudagar sayur, dia suka bohong. Misalnya dia beli cabai 10.000, dia bilang 11.000, modal sudah saya kasih, padahal kan udah ada untungnya Pak Ustadz, padahal sudah saya kasih, tahu nggak boleh. Bagaimana itu, apakah halal kita makan atau tidak? Kalau bohongnya sama sida istrinya saya rasa ya gimana ya. Nah yang pertama, bohong itu memang nggak boleh, tetapi ada pada beberapa perkara boleh. Nah ada beberapa perkara itu dalam kitab yang Anatul Talibin, kalau nggak khilaf ada 5 atau 7 tempatnya baru boleh. Nah tapi kalau modelnya seperti ini, nah pertama suami Anda keliru, jangan suka bohong ya kan, nanti sukanya kalau udah suka bohong tuh bahaya nantinya. Oke, Pak Ustadz izin mau bertanya, bagaimana hukum melantarkan anak sendiri? Nggak boleh, dosa melantarkan anak sendiri. Kita lihat ya, tinggal 3 pertanyaan nih. Apa wajib kita qadha sholat kita yang dulu waktu melahirkan? Oh, ketika melahirkan itu kan nanti dilihat dong. Jadi dia misalnya masuknya jam berapa, keluar anaknya jam berapa, itu loh dilihat itu. Kalau misalnya dia masuknya misalnya sebelum zuhur, ya kan, berikutnya dia keluar anaknya misalnya, dia masuk misalnya jam 6 subuh, dia udah sholat subuh tadinya. Nah nanti dia keluar anaknya jam 11, nggak perlu diqadha lah ya kan. Nanti kan dia ada nifas, nggak perlu diqadha. Nah dilihat keadaannya ya. Oke, kita habisin ya, tinggal 2. Apakah dibenarkan ketika sakit tidak mau berobat dikarenakan ingin lebih banyak? Nah jangan. Ini yang ada orang bilangnya apa? Ada orang yang sakit, dia nggak mau berobat. Kenapa? Ditanya berobat kenapa? Saya nggak mau berobat. Kenapa? Saya pengen supaya dosanya diampuni nama Allah Ta'ala. Jangan. Obat itu ikhtiar kita, yang maha menyembuhkan itu Allah SWT. Jadi ikhtiarin dulu ya kan. Oke, apakah hukum menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu boleh dan sah nikahnya selama rukun syarat nikahnya terpenuhin. Nah, ya kan? Tapi kalau dalam mazhab Maliki nggak boleh. Nanti setelah dia keluar anaknya baru dinikahin. Itu kurang lebih. Izin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu komplek rumah keluarga, di depannya ada tanah wakaf untuk bangunan masjid. Qadarullah, salah perhitungan. Ketika proses bangunan masjid tersebut, jadinya komplek rumah keluarga itu tertutup sama tembok masjid. Apakah boleh kita minta sedikit celah di pojokan masjid yang sudah jadi tanah wakaf itu untuk buat jalan keluar masuk lingkungan rumah? Nah, begini gimana nih? Nah, yang begini hendaknya musyawarahin sama orang-orang setempat.
musyarahin sama orang-orang setempat. Jadi ketika udah dimusyarahin kepada orang-orang setempat, nah itu nanti bakalan keluar apa kenapa dan sebagainya, itu kan. Nah jadi dimusyarahin aja. Sebetulnya kalau dari segi bolehnya, boleh-boleh saja. Hanya saja lihat tuh apakah mudaratnya seperti ini seperti itu, ya kan. Dimusyawarahkan nanti kepada apa tuh orang-orang yang dimusyawarahkan dulu kepada orang-orang yang sekitar sana. Oke, sampai di sini dulu ya. Waduh, ada lagi nih. Pak Ustadz mau bertanya, terakhir nih ya, apakah boleh mengkodok sholat sunnah qobliyah subuh? Boleh dikodok ya, jadi boleh ya. Oke, sampai di sini dulu untuk malam hari ini. Terima kasih banyak atas jazakumullah khairan jaza. Kita bacakan Fatihah dulu untuk kedua orang tua kita, semua orang tua kita, semua guru-guru kita, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang pernah berbuat baik pada kita, orang-orang yang pernah menzalimi kita, orang dengan sidaman kita, semua yang pernah berjasa, yang pernah menyumbang untuk acara kita ini, acara manja kita, pada kita, keluarga kita. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa ilmuhu atammu wa ajal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.